Setiap orang pasti ingin bahagia, dan tak seorang pun ingin menderita. Tetapi dalam kenyataan, sangat banyak orang yang tidak bahagia karena mereka justru membuat sebab-sebab yang menimbulkan penderitaan dan tidak membuat sebab-sebab yang menimbulkan kebahagiaan. Sebagai ilustrasi, ada seorang pengusaha. Dia terobsesi, mempunyai pandangan bahwa saya akan bahagia kalau saya memiliki harta materi yang sangat-sangat banyak. Akhirnya dia bekerja dengan luar biasa. Dari pagi fajar bangun sudah mengerjakan tugas-tugas perusahaannya. Kemudian sepanjang hari, bahkan malam pun, dia terus bekerja. Dan memang dia sukses. Usahanya makin maju dan makin maju. Dan dia awalnya merasa nyaman, menganggap bahwa dengan usahanya yang luar biasa maju, hartanya makin meningkat, dia akan bahagia. Ternyata kemudian karena kurang memperhatikan kesehatannya dan kurang merasakan kasih sayang keluarganya, karena dia sendirilah penyebabnya. Dia tidak peduli dan perhatian pada keluarganya, hanya memberikan segala keperluan keluarganya dengan uang, dan uang. Dia lupa untuk peduli dan perhatian pada keluarganya. Akhirnya dia sakit parah. Sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh, bahkan makin parah. Ke luar negeri pun dia sudah berobat. Di rumah dia kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya. Dan usahanya akhirnya makin mundur. Banyak aset-aset yang dijual. Akhirnya usahanya bangkrut. Dan dia sudah kehabisan uang untuk berobat. Karena dia membuat kesalahan dengan tidak peduli dan perhatian pada keluarganya, maka keluarganya pun sulit untuk bisa peduli dan perhatian kepada dia. Akhirnya dia makin merana, makin kering, kerontang dalam kehidupannya. Semua harta yang dikumpulkan juga habis untuk berobat. Ya, akhirnya
pada saat menjelang kematian, dia baru sadar bahwa ternyata peduli dan perhatian pada keluarga itu yang utama. Dan membahagiakan keluarga dan orang lain itu juga utama. Akhirnya pada saat meninggal, dengan pikiran yang tidak karuan, kekecewaan dalam hidupnya membuat dia tidak bahagia. Ilustrasi yang kedua, keluarga yang sederhana. Tapi hubungan kekeluargaan itu begitu harmonis. Satu dengan yang lain, saling peduli, saling perhatian, saling menyayangi. Walaupun kondisi ekonominya hanya pas-pasan untuk hidup, untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya, tapi mereka bahagia. Mereka bisa menikmati kehidupan ini di dalam kebersamaan keluarga. Memang begitulah, bahwa bahagia itu bukan dari luar, bukan dari materi dan harta. Walaupun harta itu diperlukan di dalam kehidupan duniawi, tapi dengan tidak melekat pada hartanya, tidak serakah, bahkan bisa menggunakan harta kekayaannya untuk berbuat kebajikan terus-menerus, menimbun harta kekayaan kebajikan. Dan ternyata harta kekayaan kebajikan ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampok. Dan inilah yang akan dibawanya, menemani pada saat seseorang menjelang kematian dan saat mengalami kematian. Menjelang kematian, dia akan tersenyum, dia akan bahagia, karena dia sudah merasakan telah berbuat hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Kebajikan terhadap dirinya sendiri dengan melaksanakan dharma dan meditasi. Kebajikan terhadap keluarganya, kebajikan terhadap orang lain dan orang banyak. Dia telah banyak berdana, beramal dengan tulus dan ikhlas dan kasih sayang. Inilah yang kemudian harta kekayaan kebajikan itu mengikutinya pada saat dia mengalami kematian. Dan dia terlahir di alam bahagia, di alam manusia,
yang kondisinya lebih baik dari sekarang, bahkan terlahir di alam surga, alam dewa. Karena itu, kesimpulan dua ilustrasi ini bahwa orang akan otomatis bahagia kalau dia membuat sebab-sebab kebahagiaan dengan melakukan kebajikan-kebajikan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang lain, terhadap orang banyak. Karena itu, berbuatlah kebajikan, menghimpun harta kekayaan kebajikan di dalam hidup ini, bahagia di dalam hidup selanjutnya juga bahagia. Terima kasih. Demikian BDM 044.